Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita awali dengan sholawat bil qulub, di mana sholawat ini Allah melimpahkan rahmat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai obat hati dan penyembuhnya. Dan senantiasa kita diberikan rahmat dan kesehatan oleh Allah dalam menjalani kehidupan yang barokah ini. Mari kita mulai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin dibbil qulubi wa dawaiha wa afiyadi abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sekali saja ya. Mari kita mulai. Sebelumnya saya perwakilan dari kelompok 2 yang akan menjelaskan materi tentang kepribadian seorang muslim. Nah, kepribadian seorang muslim ini terdapat 3 poin. Yang pertama, syaja'ah, yang kedua, jujur, dan yang ketiga, hikmah mengamalkan perilaku jujur. Seperti apa sih kepribadian seorang muslim itu? Nah, manusia hidup di dunia harus memiliki kepribadian yang baik berupa akhlak terpuji, seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Terkait dengan akhlak terpuji, pada bab ini akan dijelaskan mengenai akhlak terpuji, bersikap syaja'ah dan jujur. Apa sih syaja'ah dan jujur itu? Nah, dengarkan baik-baik ya penjelasan ini. Pertama, syaja'ah. Secara bahasa berasal dari kata syaja'atun yang memiliki arti berani atau keberanian. Sedangkan secara istilah, syaja'ah adalah keteguhan hati dan kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran. Seorang muslim wajib hukumnya mengungkapkan kebenaran meskipun pahit. Rasulullah SAW bersabda, "Qulil haqqu walau kana muran," rawahul Ibnu Hibban. Artinya, berkatalah benar sekalipun ia pahit. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Nah, ada juga beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menanamkan sikap syaja'ah. Yang pertama, beriman kepada yang gaib, yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar ada dan akan memberikan pertolongan kepada hambanya yang benar. Yang kedua, menaklukkan rasa takut, yaitu menaklukkan rasa takut atas resiko yang akan terjadi jika berkata benar atau menyampaikan kebenaran. Yang ketiga, mewariskan hal yang terbaik, yaitu mempertimbangkan keadaan generasi berikutnya jika pada hari ini menutupi kebenarannya. Dan keempat, yang terakhir, sabar. Ketika seorang menyampaikan kebenaran, tentu tidak sedikit orang yang akan memusuhinya. Oleh karena itu, umat Islam harus memiliki kesabaran dalam menghadapinya. Selanjutnya, yang kedua, jujur. Secara bahasa dari kata as-sidqu yang berarti benar, nyata atau berkata benar. Sedangkan secara istilah, jujur adalah kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, kesesuaian antara informasi dan kenyataan, ketegasan dan kemantapan hati. Sesuatu yang baik yang tidak dicampuri kedustaan, dan jujur merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Quran Surah Al-Ahzab ayat 70. Ayat di atas merupakan salah satu dalil yang memerintahkan umat Islam untuk bersikap jujur. Jujur juga memiliki bagian-bagian. Beberapa di antaranya, imam besar pula berbeda-beda cara membaginya. Seperti menurut Ibnu Qayyim, membagi kejujuran menjadi 3. Pertama, jujur dalam perkataan.
adalah perilaku jujur yang saat berucap. Jadi, tidak ada unsur kedustaan. Yang kedua, jujur dalam perbuatan adalah perilaku jujur yang selaras dengan apa yang telah diucapkan. Dan yang ketiga, jujur dalam keadaan adalah bentuk kejujuran yang diawali dengan niat di hati, dimanapun berada dan pada keadaan apapun dia tetap jujur. Jujuran juga dapat menghindarkan seseorang dari golongan orang munafik. Adapun ciri-ciri orang yang munafik, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ayatul munafiki thalathun, idza hadza kadaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tuminal khana." Rawahul Bukhari. Artinya, tanda-tanda orang munafik ada 3, yaitu apabila berbicara ia berdusta, apabila ia berjanji ia ingkar, dan apabila dipercaya ia khianat. Hadis riwayat Bukhari. Sedangkan menurut Imam Ghazali, jujur dibagi menjadi 5. Yang pertama, jujur dalam ucap, di mana setiap manusia harus berkata dengan perkataan yang benar, bukan gunjingan, gosip, atau fitnah. Yang kedua, jujur dalam niat, adalah jujur yang selalu ditanamkan dalam berniat untuk berperilaku jujur. Ketiga, jujur dalam kemauan, jujur yang ditopang dengan kemauan setelah berniat untuk berbuat jujur. Yang keempat, jujur dalam menepati janji. Berarti mempertaruhkan harkat dan martabat dirinya di hadapan orang lain. Yang kelima, jujur dalam perbuatan. Jujur setelah berniat dan diterapkan dalam perilaku sehari-hari. Jujur juga merupakan salah satu cara untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa akunu ma'as shadiqin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Quran Surah At-Taubah ayat 119. Adapun hikmah mengamalkan perilaku jujur sebagai berikut. Yang pertama, memiliki banyak teman. Yang kedua, mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketiga, hidup akan menjadi tenang dan tentram. Keempat, terbebas dari rasa saling mencurigai dan was-was. Kelima, dipercaya oleh orang lain. Keenam, terhindar dari siksa neraka. Ketujuh, kehidupan lebih harmonis dan seimbang. Dan yang terakhir, kedelapan, terhindar dari perpecahan atau menyatukan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian penjelasan materi kepribadian seorang muslim dari kelompok 2. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.